Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Leo ya. Karma Leo. Nah, selama ini kita selalu buat karma untuk orang lain yang sudah menyakiti per zodiak. Sekarang kita harus fair. Karma kamu zodiak Leo. Ya, karena saya sudah dimulai dari karma Aries. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo. Sudah ada 5 ya untuk sama video ini. Jadi kita ini timeless, tidak berbatas waktu. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan ini, jika tidak maka kalian gak boleh baper. Dan ini fun reading, hanya untuk have fun semata ya, namun ada sisi edukasinya. Yang mau subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Terus untuk kalian jangan percaya tarot 100%. Jadikan tarot hanya untuk hiburan, namun ada sisi edukasinya ya. Percaya sama Allah 100% aja. Terus jangan jadikan sebagai suatu pengambil keputusan ya gitu. Dan apa lagi? Yang mau private reading, mau terapi, mau jadi donatur Jumat Berkah, mau apalagi ya, mau beli mutiara, mau beli suping, mau beli titanium ya gitu, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk konektor hijab, untuk mutiara, untuk perhiasan pernak-pernik dari Bali itu COD dari luar daerah ya. Tapi kalau untuk suping dan titanium itu ada di daerah sekitar Ciamis ya. Terus untuk yang mau beli gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya gengs ya. Oke. Di hadapan kalian sudah ada beberapa contoh dari perhiasan suping dan titanium ya, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh gelangnya. Nah, bisa dicek ya. Ini. Nah. Terus ini. Nih, nah cantik ya, manis ya. Oke, lihat. Ini modelnya tuh lucu-lucu loh ya. Oke, itu sudah. Terus kita ke ya gengs. Saya mulai 1 Januari akan membuka kelas atau membuka spiritual coaching untuk permasalahan kalian ya. Dan itu saya hargain seharga 5 juta untuk 1 orang. Tapi garansinya sampai sembuh ya. Ini nggak main-main. Khusus yang muslim ya, saya nggak tahu kalau yang non muslim, saya karena belum belajar agama lain. Tapi pernah saya terapi waktu itu. PR yang saya berikan itu cantik ya. PR yang saya berikan itu ya kebetulan dia non muslim gitu loh ya, Kristiani ya. Kita di sini nggak main agama, cuman ya berhubung dia non muslim gitu kan, saya tetap kasih PR-nya, tapi saya suruh dia translate ke agamanya masing-masing ya, karena saya kan kebetulan nggak belajar agama lain selain agama Islam aja belum saya pelajari semua gitu kan. Nih cantik ya. Oke, jadi kalian harus ini ya, nih lucu nih yang kecil. Oke, kelihatan kan? Nah, jadi kalian harus translate sendiri ke agama kalian. Misalkan kalau misalkan di di muslim kan ya sholat, kalau kalian mungkin ke gereja tiap minggu gitu kan. Dan untuk agama lainnya bisa ditranslate. PR-nya sebenarnya ada di salah satu video saya, meraih ketenangan jiwa ya. Kalian bisa scroll ke bawah. Tapi saya belum buat video yang keduanya lagi ya, karena lagi banyak banget nih kerjaan. Saya nggak bisa, nih cantik ya mutiara ya, saya nggak bisa satu persatu
kerjain semua dalam satu waktu gitu loh ya. Oke, terus ini, nah cantik ya tuh. Jadi saya harus, nah ini Menara Eiffel, cantik ya. Jadi saya harus memang benar-benar bisa membagi waktu ya. Ini mulainya cantik ya. Mulainya itu tanggal 1 Januari ya, per 1 Januari. Satu orang itu saya kenai 5 juta, tapi itu garansinya sampai sembuh. Jadi saya maintain terus. Tapi ibarat dokter ngasih, ibarat kamu ke dokter, saya ngasih pesan, ngasih hal yang harus dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan, kalian harus lakukan. Jangan kalian membantah, jangan kalian nggak ngedengerin, nggak ngedengerin perintah. Cantik nih, kayak yang dipakai di leher itu loh, yang buat perempuan-perempuan yang kalau dibilang cantik ya dia lehernya panjang gitu ya. Nah itu kalian harus ngikutin. Kalau nggak ngikutin ya saya nggak tahu jaminannya sembuh atau enggak gitu loh ya. Tapi selagi kalian ngikutin, insya Allah kalian akan sembuh. Cantik ya. Ya jadi kalian ikutin aja instruksi saya. Kalau saya bilang love, kalau saya bilang ini, saya karena saya sudah bisa menghasilkan, jadi saya waktu itu ditawarin sama bibi saya kan, mau nggak, saya nggak enak kalau cuma-cuma, saya mau ngejualin. Akhirnya saya kebetulan ada yang saya suka, jadi saya baru beranikan diri untuk saya mau yang itu gitu ya. Ini cantik loh guys, nih tuh ya, cantik nih. Nah jadi sama seperti berobat ke dokter, misalnya jangan makan ini, jangan minum ini, jangan makan itu gitu. Ya udah kamu lakuin aja. Kalau kamu nggak ngelakuin ya udah gitu, kamu nggak bakal sembuh gitu loh. Percuma kamu bayar mahal-mahal gitu kan. Itu saya akan kenain 5 juta ya per orang, dan itu ini gajah ya, dan itu sampai sembuh. Bener, saya sampai sembuh. Ini gelang kupu-kupu ya. Oke, terus ini, nah cantik ya. Nah tuh, nah ini kalung, ini tuh lucu banget kalungnya. Jadi kalungnya itu disesuaikan ukuran, kan ini dipakai nih ya kan, sebentar. Kalungnya kan dipakai nih, kalungnya kan dibuka, dicetek gini ininya ya. Nih, ini gini. Nah kalungnya itu kalau mau dipanjang pendekin bisa gini. Jadi ini dipakai di leher, dan ini tuh panjangnya gini bisa. Ini cantik banget kupu-kupunya. Kalau kalian lihat ya. Tuh. Ini aslinya cantik banget. Tuh. Ya, oke. Baiklah, kita mulai. Jangan di skip pada saat saya men-shuffle kartunya, dan jangan di skip pada saat iklan. Saya mau coba pakai yang cucok dulu deh. Nih. Ya. Nah. Ini kelihatan ramping loh, ya. Terus biar, nah. Ini bukan untuk pamer, tapi ini memang barang jualan ya. Nah. Ya cantik ya. Jadi kalian bisa dapatkan, atau kalian bisa beli, atau kalian bisa request. Tuh lihat, saya mau yang itu dong gitu, itu bagus deh kayaknya. Itu bisa di kontak WhatsApp ya. Oke, cantik loh ini loh, yang Eiffel ini ya tuh. Jangan dilihat jarinya, nggak berawatan. Oke, kita mulai ya. Jangan di skip pada saat saya men-shuffle, dan jangan di skip iklannya. Oke, karma Leo, kalian harus berbesar hati ya. Kita di sini sama-sama belajar. Saya Aries, ada juga karmanya. Karma Leo, karma Leo. Ini tidak berbatas waktu atau time. Karma Leo. Wow, saya nggak baca kartu jatuh.
Ditukar deh, kayaknya lebih keren ini yang di kanan. Masuk nggak ya? Oh masuk. Oke. Nah, cantik. Ini pakai satu aja di tengah atau di mana, ini udah cantik ya. Oke. Karma Leo. Karma Leo. Karma Leo. Karma Leo. Wow. Karma Leo. Ini bisa energi siapa saja, jadi kalian nggak boleh baper. Nggak resonate tuh. Oh, nggak boleh ya. Oke. Oke. Leo. Ya, dihadapkan kepada dua pilihan. Ya. Tapi kamu nggak bisa benar-benar untuk kamu nggak bisa benar-benar untuk kamu nggak bisa benar-benar untuk ibaratnya bingung saya gini, kamu nggak bisa benar-benar memutuskan untuk saat ini ya, tapi memang kamu sedang di persimpangan jalan, kamu bingung kamu mau yang mana ya, kamu mau pilih yang mana, kamu bingung ya. Tapi honestly, sejujurnya memang kamu sedang ada di persimpangan jalan, sedang ada yang kamu pikirkan ya. Oke. Padahal sebenarnya kalau kamu memang bisa untuk lebih tegas ya dalam berkomunikasi, kamu bisa lebih fleksibel dan tegas dalam berkomunikasi, kamu memiliki ketenangan jiwa di dalam diri kamu sendiri. Sayangnya kamu nggak punya ketegasan itu yang saya lihat ya, tapi kamu lebih ke nggak enakan. Oh ya udah deh, kamu nggak bisa sedikit lebih tega, padahal sebenarnya kalau kamu lebih tegas dalam berkomunikasi, kamu lebih kamu lebih bisa menyusun strategi komunikasi ya, kamu bisa gitu loh ya, kamu bisa untuk mendapat ketenangan jiwa gitu, karena kamu nggak tegas. Padahal sebenarnya lagi ada di hadapan kamu tuh dua pilihan, karena kamu nggak tegas kamu nggak bisa. Makanya di sini kamu butuh teamwork, butuh tim yang kompak untuk mendapatkan ke tujuan kamu ya gitu. Jadi karmanya itu yang saya rasain, kamu lagi di persimpangan jalan memilih, tapi karena kamu nggak tegas, kamu nggak mengkomunikasikan itu dengan fleksibel, maka kamu nggak dapat ketenangan diri. Padahal sebenarnya kalau kamu tegas, kalau kamu bisa lebih fleksibel dan tegas dalam berkomunikasi, maka kamu mendapatkan ketenangan diri kamu ya, ngerti ya. Karmanya itu karena kamu nggak pandai berkomunikasi, nggak tegas dalam berkomunikasi, dan akan ada yang menawarkan bantuan keuangan karena memang keuangan kamu tuh jalannya tuh lagi lambat ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi yang saya rasain ya itu adalah buah dari diri kamu yang memang tidak bisa tegas dalam memimpin suatu tim, dalam memimpin suatu divisi ya gitu. Kamu nggak enakan, kamu nggak tegaan, jadinya itu mempengaruhi keuangan kamu gitu ya. Tapi ketika akan ada orang yang menawarkan keuangan, ada yang menawarkan bantuan ya, materi, dan itu bisa terkumpul loh, dan kamu jadi Queen of Pentacles, dimana materi itu bisa terkumpul, dimana materi itu akhirnya bisa kamu kelola dengan baik dan kamu bisa menjaganya. Mungkin selama ini ya kamu kurang tegas gitu ya, tadi saya bilang kuncinya kamu ada di komunikasi yang enggak tegas dan fleksibel ya. Padahal sebenarnya kalau kamu tegas dan fleksibel, kamu dapat ketenangan diri dan keuangan kamu enggak akan berjalan lambat gitu loh ya.
tim kamu tuh berhasil kalau kamu bisa memutuskan gitu. Kamu tuh lagi nggak bisa memutuskan mau tegas atau enggak gitu loh ya. Leo, ayo taring kamu mana. Dan akhirnya ketika memang ada yang menawarkan bantuan dan kamu bisa mengelola uang itu, kamu baru bisa benar-benar, oh ya gue harus menutup siklus itu ya. Dan beban-beban kamu yang kamu tanggung sendiri itu akan berkurang sebenarnya. Tapi ketika kamu memang tidak memiliki ketegasan, kamu nggak bisa. Kamu benar-benar lagi menanam pohon uang kamu, pundi-pundi keuangan kamu, dan ya lagi di persimpangan jalan lagi. Ini 2 tongkat, ini 2 pedang. Padahal sebenarnya kalau kamu bisa tegas memilih salah satu yang terbaik untuk kamu, kamu sudah tahu sebenarnya yang mana yang terbaik, mana yang enggak. Itu sebenarnya kalau kamu sudah memilih, bisa tegas memilih mana yang baik, mana yang enggak, dan kamu memilih yang baik gitu loh ya. Yang baik, yang enak buat kamu seperti menggenggam dunia, tapi karena kamu nggak tegas gitu loh ya. Makanya di sini kamu diminta gitu karmanya untuk healing dulu deh, lu sembuh dulu deh, jangan lihat lagi ke belakang, lu maintain kebaikan lu ya gitu. Mungkin bisa jadi kamu punya trauma juga di masa kecil yang belum tersembuhkan. Nah tapi kan kamu bisa berbagi gitu loh, bisa cerita, oh iya masa kecil gue tuh dulu kayak gini, lu jangan sampai kayak gini. Kalau misalkan ada orang yang memang membutuhkan kamu untuk berbicara ya, dari hati ke hati atau minta saran untuk akhirnya kamu tahu bahwasanya oh itu tuh agak-agak mirip sama permasalahan masa kecil gue, harus kayak gini ya, berbagilah gitu loh ya. Jadi dari situ kamu bisa lebih menjaga perasaan orang lain ya, dan kamu nanti akan mendapatkan suatu keadilan, dimana keadilan itu kamu tidak bergantung lagi sama pasangan kamu, karena kamu bisa lebih tegas. Kamu mungkin selama ini ada yang bergantung sama materi, ada yang bergantung sama pasangan, ada yang bergantung sama adiktif lainnya, sehingga kamu nggak bisa ngambil keputusan gitu loh ya. Kalau kamu nggak ketergantungan dengan apapun, kamu bisa mengambil alih kontrol hidup kamu loh. Tapi karena kamu ketergantungan gitu loh ya, jadi kamu nggak bisa gitu loh ya untuk memutuskan. Mungkin ada di sini ada bacaan suami takut istri, mungkin udah ketergantungan sama istrinya, udah takut sama istrinya, saya nggak tahu ya. Oke, karma Leo, oke, karma Leo ya. Tapi tenang aja Leo, kamu akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan pribadi kamu, dan hal-hal yang dirasa sulit itu akan ada puncaknya kok ya gitu. Tetap optimis aja ya, dan memang kamu harus menunjukkan siapa sih aslinya diri kamu gitu loh ya. Siapa sih diri kamu sebenarnya, aslinya diri kamu tuh siapa, gimana. Dan Leo, kamu rilis dulu, kamu merilis hal-hal negatif, temperance, sembuh. Kamu harus balance, seimbang, lepasin semua ketergantungan dengan pasangan, dengan materi, kamu lepasin, jangan kamu bawa terus gitu loh ya. Jadinya beban buat kamu, karena kamu nanggung beban kamu sendiri gitu loh ya, karena nggak ada ketegasan dari diri kamu gitu. Kamu nggak tegas sama pasangan. Di sini di sini ditekankan lagi, udah ada a fiery climax approach, di sini ada the end of a talk cycle approach, dimana memang akan berakhir kok, akan mencapai puncak hal-hal yang dirasa sulit kalau kamu bisa tegas, kalau kamu bisa tidak bergantung sama materi, sama pasangan, dilosin aja gitu. Dan memang ini momentum yang baik gitu untuk kamu. Kapan lagi, jangan disia-siain. Waktunya lebih banyak memberi daripada menerima ya. Mungkin selama ini kamu terlalu banyak nge-tag daripada nge-give gitu loh ya. Oke, ngerti ya. Terus dalam hal percintaan, karma Leo, kalau bikin karma untuk zodiak sendiri, untuk diri sendiri itu sepi ya komennya ya. Tapi kalau untuk karma orang lain, wow, ada yang curhat di net, di lucu tau. Honeymoon ya, coba deh kamu bulan madu atau jalan berdua kayak honeymoon dengan pasangan kamu gitu kan.
traveling, dan kamu bisa mengekspresikan cinta kamu. Mungkin maafin gue ya, selama ini gue udah cuek, sebenarnya gue tuh sayang sama lu, cuman lu nggak tahu sih kalau gue sayang sama lu. Dan religious factor dimana memang adanya hubungan spiritual connection, mungkin karena dia kamu jadi rajin ibadahnya, karena kamu dia jadi rajin ibadahnya. Dan ketika kamu deket sama Allah dan tidak kemelekatan, balik lagi ke the devil, maka dia akan dekat. Tapi ketika kamu jauh dari Allah dan semakin kemelekatan sama pasangan kamu, dia akan semakin jauh gitu loh ya. Jadi kamu deketin aja sama Allah dan udah biarin aja, nanti juga dia akan deket sendiri ya. Kamu harus tetap optimis dalam kehidupan percintaan kamu, dan ada cinta baru loh ternyata dengan orang baru. Sekalipun itu kamu mau mempertahankan dengan orang lama ya, kamu harus bisa bikin siklus percintaan romantis yang baru. Dan ini memang sudah bendera merah gitu loh ya. Jadi kamu memang harus bisa membebaskan diri kamu, the star ya. Kamu memang harus bisa membebaskan diri kamu dan mengambil alih kontrol hidup kamu. Mungkin selama ini kamu dikontrol sama pasangan kamu dikontrol sama uang kamu dikontrol sama bos kamu gitu. Dan akan ada yang ke jenjang lebih serius gitu loh ya. Mungkin dari yang pendekatan bisa ke pacaran, dari yang pacaran bisa ke tunangan bisa ke yang nikah, dan finance and career. Memang kehidupan permasalahan pribadi kamu tuh memang adanya di keuangan gitu. Tapi ya jangan khawatir, nanti kamu akan jadi queen of pentacle ketika memang kamu bisa tegas dalam memimpin suatu tim, entah itu tim keluarga, entah itu tim dalam pekerjaan ya. Dan memang akan ada yang melangsungkan pernikahan gitu. Jadi memang sebenarnya di sini kamu nggak tegas gitu ya. Karena kalau kamu bisa tegas, kamu bisa tegas, bisa tegas dan fleksibel ya. Tegas yang ibaratnya saklek, lo harus gini tuh enggak, itu capek ya. Tapi ketika lo tegas tapi lo fleksibel, oke, gue maunya gini, lo maunya gimana, ya udah kita ketemu di tengah. Gue maunya ini, lo maunya gini, gimana kalau misalkan biar kita sama-sama enak begini ya. Gue begini tapi lo jangan kayak gini kalau mau lo gitu. Kalau lo maunya begitu, ya udah gue maunya begini, berarti gue harus begini. Lo nggak boleh marah, lo nggak boleh lucu ya, lo nggak boleh komplain misalkan kayak gitu. Jadi kamu akan mendapatkan ketenangan diri kamu. Tapi kalau kamu nggak fleksibel dan kamu nggak tegas, susah gengs gitu loh di sini ya, susah gitu loh ya. Kuncinya adalah kamu tegas. Tapi tegas di sini juga kamu harus perhatikan tegasnya. Orang tegas itu kan dia tegasnya itu yang baik, jangan tegasnya itu tegas yang tidak baik. Nih ya, kalau gelang lucu ini mewah loh, kayak emas ya, satu tapi ini bisa bling bling sparkling, shimmering splendid. Oke? Ngerti ya? Intinya di sini adalah ketegasan kamu. Tuh, cantik ya. Intinya di sini adalah ketegasan kamu, gimana kamu bisa antingnya lucu ya. Lucu loh ini antingnya. Nah, dimana kamu memang bisa melakukan asal kamu tegas dan fleksibel dalam komunikasi, itu kunci kebahagiaan kamu. Kalau kamu nggak bisa tegas, kamu nggak bisa memimpin tim kamu berantakan ya. Karmanya itu kamu nggak bisa tegas, jadi tim kamu berantakan. Entah itu tim keluarga, entah itu tim entah itu tim bola ya, entah itu tim keluarga, entah itu tim pekerjaan gitu kan. Kamu nggak bisa tegas, intinya itu ya. Karena kamu nggak bisa tegas itulah maka timbullah suatu permasalahan dalam hal keuangan. Permasalahan pribadi kamu terutama dalam hal percintaan itu memang adanya di keuangan. Jadi ya itu tadi efeknya ke keuangan. Jadi kamu harus tegas. Kalau nggak tegas kamu nggak akan bisa. Ngerti ya sampai sini? Oke? Dan sekarang kita ke soul journey, karma Leo. Oke, karma Leo, grief, nggak ada lagi kesedihan ya. Terus death, nggak ada lagi kesedihan. Terus kamu jadi bertransformasi menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik gitu kan.
dan surrender. Serahin aja semuanya sama Allah. Ketika memang kamu sudah berusaha, doa, usaha dan berbuat baik, ya udah serahin sama Allah. Karmanya adalah ya itu tadi, kalau kamu tidak tegas kamu berubah, dead. Memang harus ada yang bertransformasi, yaitu perubahan itu kamu harus bisa komunikasi yang tegas dan fleksibel gitu. Karena kalau kamu nggak bisa itu, kesedihan itu akan terus ada. Ya, kesedihan itu ada karena kamu nggak berubah, nggak menyerahkan semuanya. Jadi ada usaha tapi ada pasrahnya juga. Tapi ketika kamu memang tidak berusaha untuk tegas dan tidak berusaha untuk fleksibel, kamu akan terus sedih. Ya, ketika kamu ini sudah dijalankan, maka kamu akan mendapat kesuksesan, yaitu tadi ya, Queen of Pentacle. Ya, sekarang semua tergantung kamu gitu loh. Kalau kamu memang mau sukses, ya udah kamu harus melakukan itu. Ya, kalau enggak ya sudah, kan di Al-Quran itu dikatakan siapa yang mau merubah suatu saya tidak akan merubah suatu kaum kalau kamu itu tidak mau merubah gitu loh ya. Dan guilt, ada rasa bersalah dari diri kamu, wajar, tapi jangan berlarut-larut. Kamu harus bisa menetapkan tujuan kamu apa gitu loh ya. Dan kamu itu mau meraihnya seperti apa. Lalu di sini ada sexy love, karma Leo. Karma Leo. Oke. Oke. Karma Leo. Ya, kamu sembuh. Kalau kamu transformasi, kamu doa, kamu transformasi, ada usaha, kamu nggak akan sedih. Tapi ketika kamu nggak berubah, nggak change, kamu nggak akan healing. Ketika kamu mau mendapatkan cinta, maka kamu harus membagi cinta terlebih dahulu. Oke? Kamu bagi cinta kamu. Ya, kamu bagi cinta kamu dan share your gift. Ketika kamu punya kebaikan, misalkan Jumat berkah segala macam, coba kamu bagikan untuk menginspirasi, dan kamu akan cantik secara alami, ganteng secara alami, kelihatan dari inner beauty yang terpancar karena kebaikan kamu, karena kamu sudah berubah jadi orang yang jauh lebih baik ya. Dan be mindful with your money honey, kamu harus lebih bijaksana dalam menggunakan uang kamu ya. Ketika memang ada orang yang membutuhkan bantuan atau tidak sepertinya dia butuh bantuan, ya kamu harus bisa menolong ya. Dan jangan bergosip ya Leo, karena itu akan mematikan cahaya kamu. Oke. Kita ke self care. Karma Leo. Karma Leo. Karma Leo. Karma Leo. Oke, karmanya apa sih Leo? Ya, kamu akan cantik secara alami, ganteng secara alami, dan kamu akan lebih merawat diri kamu gitu ya. Kamu lagi senang berjalan dengan tanpa alas, biar kamu lebih merasakan buminya gitu kan. Dan mungkin bisa minum teh kalau kamu lagi ada waktu senggang, biar karena teh itu ada efek menenangkan ya gitu. Dan be still, jadilah orang yang sabar, simpati, empati, dan merubah sudut pandang yang jauh lebih luas, gak sempit, dan bisa melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Makanya berubah gitu. Berubah itu gak cuman mungkin sikap, perbuatan, perkataan, tapi lebih ke semuanya ya. Mungkin kamu juga bisa nonton film untuk me time dan mendengarkan musik, terus kamu menari ya. Kamu menari, kamu gerak, kamu ngedance, dan perbanyak waktu me time ya. Tadi saya bilang kan gitu ya. Atau merencanakan liburan kamu, traveling dengan pasangan kamu. Kalau kamu belum punya, ya udah sabar aja ngumpulin duit, atau ya traveling honeymoon nanti kalau kamu sudah nikah, yang belum nikah
gitu loh. Jadi menikmati hidup, enjoy your life ya. Terus ini ada karma Leo. Karma Leo. Kadang kamu tuh ngerasa, ya kamu sering merasa wah hari ini berat, hari ini lama gitu loh ya. Terus balance, healing, kamu harus seimbang perkataan, perbuatan, dan pikiran. Kadang kalau ke kiri pikiran, kamu harus bisa tegas ke kanan, kalau ke kanan kamu bisa tegas ke kiri. Jadi benar-benar kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Mungkin selama ini kamu nggak sinkron antara satu sama lain. Percayalah bahwasanya perbuatan itu pasti diberikan sesuai dengan kemampuan atau batas, atau sampai di mana umat itu sanggup atau enggak gitu. Jadi kamu jangan khawatir ya gitu loh. Ini mungkin kamu mampu gitu loh. Kamu mampu untuk memikulnya ya. Dan siapa yang mengikuti hati, maka dia akan ketemu dengan orang-orang yang sama pakai hati juga. Lakukan apapun yang hatimu katakan ya. Kamu ada waktu me time, alone time gitu kan. Terus ya dimana kamu bisa kontemplasi, introspeksi, kamu bisa berubah mana yang harus ditinggalkan, mana yang enggak. Dan kamu bukan males, tapi lebih ke kamu lagi ngecas gitu loh ya. Banyak waktu dengan diri kamu sendiri, alone time ya. Dan jangan hanya hidup meninggalkan jejak, tapi meninggalkan jejak yang penuh cinta ya. Terus ya kamu merilis hal-hal yang tidak baik ya, karena memang udah usang, dan kamu harus bisa menerima suatu hal yang baru lagi, dimana ketika memang kamu sudah healing, sudah sembuh ya. Ketika kamu menghadapi sesuatu, kamu tahu resikonya yang harus kamu hadapi dan tanggung jawab seperti apa yang harus kamu berikan ya. Karmanya adalah buat Leo, kamu harus tegas dalam berkomunikasi, tegas tapi fleksibel, karena kamu sedang dihadapkan kepada dua pilihan, mau berubah atau enggak gitu. Kalau kamu mau berubah, kamu bisa memimpin tim kamu, entah tim keluarga, entah tim kantor, atau diri kamu sendiri ya. Ketika kamu memang tidak mau berubah, kamu boro-boro mau mimpin suatu tim atau keluarga, mimpin diri kamu aja nggak bisa, sorry to say. Oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Leo sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membalasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.